Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, mengajar adalah sebuah proses mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Banyak cara guru menyampaikan materi pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran group investigation. Berikut ini kita simak video pembelajaran model pembelajaran group investigation. Halo teman-teman, inilah video pembelajaran bulu tangkis. Dan strategi pembelajaran yang baik adalah ketika tercipta suasana pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya tujuan pendidikan. Selain itu, strategi pembelajaran juga harus memperhitungkan semua kondisi siswa, baik itu keadaan internal maupun eksternal pada siswa. Metode pembelajaran investigasi kelompok atau group investigation mengambil model dari masyarakat, terutama mengenai mekanisme sosial yang ada pada masyarakat yang biasa dilakukan melalui kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan inilah siswa mempelajari pengetahuan dan mereka melibatkan diri dalam pemecahan masalah sosial menurut Winata Putra pada tahun 2001. Selanjutnya adalah metode pembelajaran group investigation, seringkali disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan konstruktivistik, democratic teaching, dan juga kelompok belajar kooperatif. Berdasarkan pandangan konstruktivistik, proses pembelajaran dengan model group investigation memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Democratic teaching adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, penerapan persamaan kesempatan, dan juga memperhatikan keberagaman peserta didik menurut Budiansah pada tahun 2007. Group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan juga mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Nah, menurut Egen dan Kausak dalam Maimunah pada tahun 2005 mengemukakan group investigation adalah strategi belajar yang kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Nah, topik yang kita ambil kali ini adalah pembelajaran bulu tangkis. Tujuan model pembelajaran grup investigasi terdapat 3. Yang pertama adalah grup investigasi membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu kelompok secara sistematis dan juga analitik. Hal ini mempunyai implikasi yang positif terhadap pengembangan keterampilan penemuan dan juga membantu mencapai tujuan. Yang kedua, adanya pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik yang dilakukan melalui investigasi. Dan yang ketiga, grup investigasi melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Dengan adanya kegiatan tersebut, siswa dibekali keterampilan hidup, yaitu life skill yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah-langkah model pembelajaran grup investigasi. Saran dalam Supandi pada tahun 2005 mengemukakan langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran grup investigasi sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Dalam video tersebut, kami sedang melakukan pembagian kelompok secara heterogen. Yang
kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan juga tugas kelompok yang harus dikerjakan. Nah, di sini guru memanggil setiap ketua kelompok untuk membagikan materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Nah, setiap kelompok melakukan investigasi dengan berbagai sumber. Yang pertama ada Google, YouTube, dan juga buku ajar. Setelah itu adanya diskusi kelompok mengenai hasil yang didapatkannya. Masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. Di dalam video tersebut, perwakilan kelompok memaparkan hasil yang didapatkannya dengan sumber kelompok 1 menggunakan Google, kelompok 2 menggunakan YouTube, dan kelompok 3 menggunakan media buku. Nah, disinilah diskusi. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasannya dan guru memberikan penjelasan singkat atau klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulannya. Di dalam pembelajaran grup investigasi ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pemecahan masalah, dan yang kedua ada tahap pengelolaan kelas, dan yang ketiga ada tahap pemaknaan secara perseorangan. Tahap pertama, tahap pemecahan masalah berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan dan apa yang menjadi hakikat masalah dan juga apa yang menjadi fokus masalahnya. Di tahap yang kedua yaitu tahap pengelolaan kelas berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan, informasi apa saja yang diperlukan dan bagaimana mengorganisasi kelompok untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, sedangkan tahap yang terakhir atau tahap pemaknaan perseorangan berkenaan dengan proses pengkajian bagaimana kelompok menghayati kesimpulan yang dibuatnya dan apa yang membedakan seseorang sebagai hasil dari mengikuti proses tersebut. Untuk lebih praktis, model pembelajaran group investigation dapat diadaptasi dalam bentuk kerangka operasional sebagai berikut. Bisa kita simak ya teman-teman. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada sajian situasi bermasalah. Yang kedua ada bimbingan proses eksplorasi. Yang ketiga ada pacu diskusi kelompok. Yang keempat ada pantau kegiatan belajar. Dan yang kelima ada cek kemajuan belajar dalam kelompok. Dalam detailnya bisa kita lihat di dalam gambar ya. Untuk lebih praktis, model pembelajaran group investigation dapat diadaptasi dalam bentuk kerangka operasional sebagai berikut. Bisa kita simak ya teman-teman. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada sajian situasi bermasalah. Yang kedua ada bimbingan proses eksplorasi. Yang ketiga ada pacu diskusi kelompok. Yang keempat ada pantau kegiatan belajar. Dan yang kelima ada cek kemajuan belajar dalam kelompok. Dalam detailnya bisa kita lihat di dalam gambar ya. Pembelajaran selanjutnya adalah mengenai teknik pukulan lob pada bulu tangkis. Kita simak pembelajarannya ya teman-teman. Pembahasan yang pertama adalah definisi apa itu pukulan lob. Pukulan lob merupakan salah satu jenis pukulan dalam bulu tangkis yang bisa menyulitkan lawan. Karena tujuan dari teknik ini merupakan mengarahkan shuttlecock ke belakang posisi lawan, pukulan lob bisa membuat lawan cepat lelah sehingga mudah kewalahan saat menghadapi rangkaian serangan berikutnya. Nah, dalam video tersebut ada saudara Hanif dan juga saudara Despriana sebagai tutor dalam menjelaskan teknik pukulan lob. Nah, dalam permainan bulu tangkis selain smash, pukulan lob bisa mempunyai peran vital. Namun untuk menguasai teknik tersebut juga tidak mudah. Latihan untuk menguasai pukulan lob dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya dengan cara menggunakan kok yang digantungkan atau diumpan, serta secara drill berulang-ulang atau berpasangan seperti video tersebut.
Cara melakukan pukulan lob dalam permainan bulu tangkis. Nah, ada dua jenis cara melakukan pukulan lob tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adanya overhead lob. Apa itu overhead lob? Overhead lob berarti lob dari atas kepala. Pukulan lob ini hanya bisa dilakukan bila shuttlecock melambung di atas kepala pemain. Pemain tinggal memukul shuttlecock dari atas kepala menuju jauh ke titik belakang garis lapang lawan. Nah, yang kedua ada underhead lob. Underhead lob dilakukan dengan memukul dari bawah. Shuttlecock yang berada di bawah badan dapat langsung dipukul hingga melambung tinggi dan menuju ke arah bagian belakang garis lapangan lawan. Nah, dalam melakukan pukulan lob ada beberapa langkah seperti pada gambar di video tersebut. Bisa disimak atau dibaca ya teman-teman. Nah, setelah melakukan serangkaian aktivitas pada pembelajaran bulu tangkis, guru memberikan penjelasan singkat, klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan juga kesalahan teknik, dan memberikan kesimpulan dan juga adanya evaluasi, juga doa penutup ketika pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi saat kita melaksanakan pembuatan tugas video tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga informasi yang sudah disampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Sahabat guru, demikianlah video model pembelajaran grup investigation. Banyak model yang bisa digunakan oleh seorang guru. Salah satunya adalah model grup investigation. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran model grup investigation. Saksikan video-video model-model pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.